Jalan masih panjang. Mas Adi, benarkah sepakat tidak kalau memang seharusnya partai politik saat ini ojo ke susu untuk buru-buru menentukan akan berada di koalisi atau akan berada di oposisi? Ya, saya kira dua hal. Pertama, partai politik yang kalah 1 dan 3 ini sebenarnya ingin tunjukkan kepada publik bahwa sepanjang proses pemilu di 2024 ini sesuai yang mereka yakini. Ada dugaan-dugaan kecurangan, TSM dan seterusnya. Sekalipun mungkin akan ada kesulitan-kesulitan yang akan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi ya. Tapi satu hal yang ingin disampaikan itu bahwa pemilu di 2024 ini tidak baik-baik saja, mulai dari proses sampai akhirnya. Kan ini yang sebenarnya disebutkan oleh kawan-kawan misalnya PKB ataupun PDIP, ini beyond election. Ini ada sesuatu yang sifatnya substantif. Bagaimana mungkin ada sosok orang yang menurut MK itu melanggar etik tapi ditetapkan sebagai kontestan. Itu kan materi yang mereka akan ujikan nanti. Problemnya adalah apakah MK akan merespon ini ataupun tidak. Itu lain hal. Tarung aja dulu di MK, baru kemudian akan bicara soal argumen-argumennya. Nah, yang kedua, dari dulu memang mungkin ada indikasi kecurangan ya yang dilakukan secara TSM. Tapi kan membuktikan itu secara valid, menghadirkan saksi-saksi yang cukup kredibel, bisa menjelaskan kronologis soal kecurangan itu paling rumit sebenarnya dalam setiap pemilu yang kita ikuti, Sylvia. Mungkin ada orang yang tahu persis bagaimana terjadinya kecurangan, tapi diminta jadi saksi itu nggak mau. Karena ini menyangkut bagaimana ya keselamatan, ini soal takut disebut sebagai karakter assassination, dan yang paling takut ya mungkin per hari ini kita tidak pernah menyaksikan ada orang itu mau mati demi demokrasi. Tak ada orang yang mau mati membela ketegakan pemilu dan seterusnya. Tapi banyak orang yang mau mati demi membela agama. Itu banyak tuh di negara ini. Terutama isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas. Jadi oleh karena itu bagi saya tentu kita tunggu betul 1 dan 3 ini nanti menghadirkan saksi-saksi yang tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Karena kubu nomor 2 juga akan menyiapkan bantahan-bantahan dengan segala instrumen yang mereka miliki. Jadi Mas Adi, menurut Anda tunggu dulu bagaimana pembuktian di MK baru nanti berbicara soal koalisi oposisi? Ya, saya kira begitu karena tapi masih sudah ada Bang Nusron instrumen dari Golkar yang mengatakan ketua umumnya minta jatah menteri 5 lagi. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.